Lanjut untuk tugas kali ini, soalnya adalah ini ya. Dengan menggunakan struktur data bertipe stack, tumpukan buatlah program untuk simulasi membalik kalimat dengan melakukan pembalikan per kata dengan ketentuan kata disebutkan oleh user. Contohnya ya seperti ini, saya sedang mengerjakan ujian UTS. Nah, langsung saja kita ke penjelasan codingnya. Jadi kita pakai include-nya IO string karena nanti datanya string ya. Kemudian kita pakai STL stack, library-nya, standar library-nya yang stack. Terus kita pakai namespace std untuk cout dan in-nya ya. Kemudian kita define dulu maksimal itu stack-nya 200. Kita buat stack-nya struct construct stack. Kita beri nama tumpukan, cara isi, maksudnya isinya karakter ya, isinya max itu 200 berarti. Integer atas, kita buat atas itu sebagai integer, data integer. Kemudian lanjut kita buat fungsi push-nya buat masukkan ke dalam stack-nya kata-kata itu tadi. Ini kan T tadi ini kan mempresentasikan tumpukan tadi ya, T ini. Nah, di sini kita buat fungsi push untuk masukkan ke dalam stack. Fungsi ini sebenarnya adalah fungsi untuk ini menampilkan dulu penjelasan. Misalnya T dat atas, jika di stacknya itu paling atasnya itu maksimal 200, berarti nanti ada keterangan stack penuh, tumpukan penuh gitu ya. Kemudian T atas sama T atas plus 1, ini untuk kecualinya. Kemudian kita buat fungsi ini, fungsi untuk mengeluarkannya sekaligus, sebenarnya kan kalau dikeluarkan sekaligus membalik gitu. Char hasil if T dot atas sama dengan 0, T tadi tumpukan tadi ya, atasnya itu sama dengan 0, paling atasnya sama dengan 0, berarti stack kosong. Hasilnya itu ya ini untuk apa dalam stacknya ya. Else untuk ini fungsi ininya, fungsi selanjutnya jika tidak. Kemudian ini fungsi utamanya, jadi program utamanya di sini ya. Integer main kita tulis char, kita alokasikan data char karakter untuk kalimat juga maxnya berarti 200 di sini. T dot atas sama dengan 0, berarti kita set dulu ke 0, terus kita keluarkan kata-kata masukkan kalimat. Di sini in getLine ngambil kalimatnya maksimal 200 ya. Kemudian kita sort kata aslinya itu berarti kan yang di kalimat tadi, yang diambil yang di in-nya tadi, code-nya yang di in-nya ya, untuk mengeluarkan di code-nya ini. Kemudian ada fungsi looping di sini, for integer i sama dengan 0, i string length i kurang dari string length kalimat, berarti i-nya itu harus kurang dari panjangnya dari string tadi, kalimat ini ya, stringnya kan kalimatnya. Nah, kita push, kita masukkan ke kalimat i, stack tadi, push masukkan ke dalam stack. Kemudian setelah kita masukkan, kita keluarkan lagi kata terbaliknya apa. Di sini kan kata terbalik. Ini fungsi untuk mengeluarkannya ya. For integer i sama dengan 0, ini fungsi loopnya sama kan, i kurang dari panjangnya string kita tadi. Kita langsung codekan aja, tapi harus ada fungsi pop. Nah, ketika pop stack itu kan misalnya contohnya hello gitu, dia dari bawah itu hello. Nah, ketika di pop dikeluarkan, maka kan fungsinya langsung membalik kata tadi. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tugas kali ini. Mari langsung kita run saja. Nah, ini kita masukkan kalimat Tajrinur, maka kata aslinya itu jadinya tetap yang dikeluarkan tadi ya, kalimat ini ya.
mana nih kata asli kalimatnya yang di getLine. Kemudian kata terbaliknya karena sudah di pop kan langsung, ketika di pop kan keluarkan dari stack, maka dia akan langsung terbalik karena fungsi stacknya tadi kan memang dari atas ke bawah hello-nya gitu misalnya. Jadinya TAGRINOOR ketika di stack, ketika di pop maka langsung terbalik. Melanjutkan untuk tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua yaitu soalnya diberikan sebuah kasus untuk enkripsi password yang memanfaatkan link list, di mana panjang passwordnya itu 6, nanti digunakan note di situ. Isi password terserah dari user dan password diinputkan terlebih dahulu. Enkripsi dilakukan dengan memindahkan 3 not terakhir menjadi not terdepan, kemudian sisipkan satu karakter baru sebagai kunci, misal karakter add setelah not ketiga dari yang dipindahkan tersebut. Langsung kita ke codingnya aja ya. Jadi yang pertama kita harus kasih header studio conio sama stdlib ya. Kemudian kita buat node-nya, struct node. Kita buat node-nya data itu di sini node data dia karakter berupa ya. Data ini karakter nanti datanya. Struct node, buat node yang pointernya itu dikasih previous untuk membantu nanti ya, untuk membantu pada transverse-nya, pada iterasinya. Struct node next. Ini untuk ini buat apa namanya? Buat inisial. Jadi buat dulu inisialnya struct node. Di sini node ada pointernya ada 2, node-nya head sama tail. Kemudian di sini untuk nambah pointer, nambah node di sini node.temp itu ya, temp. Fungsinya di sini jika head sama dengan 0, ini fungsi utamanya ya. Temp ke previous sama dengan 0, head sama dengan temp ini tadi ya. Berarti temp itu di awal. Jadi ke selanjutnya terus sama dengan 0. Jika tidak, tail menuju next sama dengan temp menuju previous sama dengan menuju ke tail. Temp ini di awal-awal kan. Kemudian temp menuju next sama dengan 0, tail sama dengan temp. Berarti ini di akhirnya. Void transverse. Nah, di sini sebenarnya void transverse itu ini masih ada ini kesalahan coding, masih error. Sebenarnya ini belum bisa jalan juga. Void transverse itu untuk menampilkan semuanya, menampilkan semua datanya gitu. Errornya itu di sini, misalnya kan kita sudah buat node buat node aliasnya untuk khusus di transverse ini, buat misalnya kan di pertama, dia ditaruh di pertama dulu kan, di head ditaruh di head. Jadi nanti kalau 0 baru langsung jalan, kalau enggak while ini jalan, baru print kan, head ke data, head next sampai terakhir. Nah, ini void enkripsi belum bisa diisi, belum tahu. Void delete, untuk delete sama sepertinya, sama, hanya saja dia di sini menggunakan node juga lagi, node yang baru, node bantunya ya. Nah, nanti sampai selanjutnya next sampai ada perintah delete. Nah, untuk fungsi utamanya ini node yang tadi yang di atas temp dan key sama dengan data itu add tadi yang dienkripsi tapi belum dapat memang. Ini fungsi printnya, print data sebelum dienkripsi ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tugas kali ini memang belum bisa di-run karena masih ada error. Terima kasih. Tugas selanjutnya yaitu kita akan membuat program yaitu data nilai ujian mahasiswa, yang mana ketentuannya adalah yang diinput oleh user adalah jumlah data, dalam artian data yang akan dimasukkan nanti, kemudian nama mahasiswa, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang dilakukan oleh program secara otomatis yaitu nomor dan nilai akhir. Nah, bagaimana nilai akhirnya itu nanti kita akan
mengkalikan nilai UTS sebesar dikalikan dengan 40% ditambah dengan nilai UAS dikalikan 60%. Oke, langsung saja kita ke penjelasan codingnya. Seperti biasa kita include dulu headernya, ada Conio, Studio, IOStream untuk cout dan in, IOMAN IP untuk manipulator. Biasa kita integer main dulu, kita tentukan variable-variabelnya, integer i, variabel nama, karakter panjangnya 5 sampai 20, variable float, variable UTS bertipe float dengan size-nya 5, UAS juga bertipe float size-nya 5, dan hasil bertipe float size-nya 5 juga. Kemudian kita cout untuk berapa nanti user yang akan masukkan data gitu ya. Kita ambil inputannya, kode di sini akan menjadi masukkan sini ya. Jika i1 i kurang dari kode i++ untuk fungsi loop dari kode tadi. Kemudian kita cout lagi data ke berapa, maksudnya yang dimasukkan i tadi, yang ini ya. Misalkan masuk data ke 1, berarti data pertama, data yang akan dimasukkan oleh user. Cout nama siswa, kita ambil datanya, data yang dimasukkan oleh user, nama, masuk ke sini tadi ya, variabel seterusnya UTS. Nah, ini untuk variabel hasil perhitungannya itu seperti tadi 40%, berarti kita tuliskan 0,40 di sini. Kemudian UAS kita kalikan 0,60 ya, 60% berarti. Kemudian cout n untuk mengakhiri memanipulatornya. Kemudian kita kasih keluaran lagi simulasi nilai mahasiswa untuk sebagai penjelas gitu aja ya. Kemudian kita cout untuk nama seperti table gitu ya di sini. Kemudian for untuk loop kode tadi cout. Kemudian kita set width-nya 1 untuk nomor, maksudnya nomor data tadi i kan, data kode ya, 1, 2, 3 nya. Kemudian set width 7 untuk nama, set precision 3. Set precision 3 ini presisi itu maksudnya di komanya itu ya, di belakang komanya, berarti ada 3 digit aja gitu. Kemudian set width 10, UTS i, UAS, hasil. Kemudian kita pakai fungsi gauge yaitu akan memulai program dan membaca keyboard. Kurang lebih itu penjelasannya, mari kita run saja. Kita contoh kasih 1 ya. Data ke 1, cout-nya kan kita masukkan nama siswa, Tajri, nilai UTS kita kasih 85, nilai UAS 95. Nah, program akan menghitung secara otomatis, yaitu nomor nama siswanya Tajri, nilai UTS-nya ya, nilai UTS 85, nilai UAS 95, nilai hasil akhir 91. Sekian untuk tugas yang kali ini.